Kita pernah di ya. Ini nama saya Richard Dedi Syabudin Afandi. Saya lebih aktif kalau di media sosial di YouTube ya. Iya, Waalaikumsalam. Richard, saya mute all, jadi Pak Richard aktif-aktif aja meng-unmute ya. Soalnya ada yang masuk terus, jadi dari situ biasanya terganggunya. Ada yang masuk baru, jadi suaranya ada terus. Halo, Pak Richard, di-unmute dulu, Pak. Pak Richard, halo. Sorry. Ya. Oke, sudah terdengar suara saya? Udah, Pak. Oke, yang lain di mute dulu ya. Ini jadi ada suara masuk terus. Oke, perkenalkan saya Richard Dedi Syabudin Afandi. Saya lebih aktif di media sosial di YouTube gitu ya. Kalau teman-teman pengen belajar tentang keperawatan, kesehatan mental, grafologi, pengen tahu nih karakter diri dilihat dari tulisan tangan gitu ya. Nah, itu saya pelajarin sampai level internasional. Teman-teman kalau mau tahu gitu, banyak di YouTube channel saya gitu ya. Selain juga saya juga banyak sharing tentang keperawatan gitu ya di channel ini. Jadi boleh di subscribe ya. Dan kemarin saya sudah kirim ke panitia 1 jam nonstop video part 1 tentang pengetahuan dasar hipnoterapi. Nanti teman-teman bisa tonton itu udah lengkap banget, kalau belajar bisa jutaan gitu ya. Itu saya sharing di YouTube channel, sudah ada linknya, sudah share ke panitia, nanti bisa diminta ke panitia aja. Oke. Saya dari Rich Innovation, terima kasih kepada Mbak Nenden yang sudah mengizinkan saya berpartisipasi di sini gitu ya, berbagi sharing tentang komunikasi hipnosis gitu ya. Nah, ini satu kalimat untuk rekan-rekan ini dari orang Bandung juga, kalian luar biasa gitu ya. Kalau kayak Ariel, kalian luar biasa gitu ya. Ya, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman, luar biasa. Oke. Ya, pinter banget. Ya, pinter banget gitu ya. Oke, kamu adalah orang yang istimewa karena kalau menurut kamu tidak istimewa itu hanyalah karena kamu belum menyadarinya. Jadi teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang yang istimewa karena dari sekian ribu bahkan jutaan gitu ya orang di Indonesia gitu ya yang tertarik untuk belajar ilmu yang luar biasa ini adalah yang hadir di sini. Dan perawat-perawat sukses gitu ya, tenaga kesehatan sukses yang pembelajar yang siap sukses ada di sini gitu. Jadi teman-teman adalah orang yang istimewa. Oke, karena teman-teman istimewa, boleh dibuka videonya. Boleh tangannya seperti ini. Oke, jarinya ke atas. Boleh bareng-bareng. Jarinya dikatasin begini. Oke. Dua-duanya. Kanan kiri. Oke, disilangkan. Disilangkan. Oke. Deketin ke muka. Oke. Istimewa. Oke. Luar biasa. Nah, berarti Anda sudah terhipnotis gitu ya. Saya lihat di video udah banyak yang ngelakuin gitu ya. Itu contoh komunikasi hipnotis gitu ya. Nah, itu teman-teman adalah orang yang istimewa gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. tak sayang. Walau kenal maka tak sayang, kalau Iya. udah kenal enggak sayang. Cinta. Kalau udah sayang ditinggalin nantinya Pak. Iya. Iya betul. Kasihan Pak. Bucin ini. Jadi tak kenal maka tak sayang. Udah lama kenal tetap aja nggak disayang sampai sekarang. Aduh. Berisik idim. Dalam banget gitu ya. Oke. Ada pemanas sebelum kompor. Tapi hati. Ada curhat ya. Nah, itulah sama seperti teman-teman. Curhat idim. Ya, sama seperti teman-teman yang curhat saat ini gitu ya. Teman-teman yang ada di rumah sakit pun, pasien-pasien kita Cari jodoh weh, ayo. Yang lain di mute dulu teman-teman. Halo, di mute dulu ya. Iya. Sama pasien-pasien kita pun butuh untuk curhat. Nah, tiba-tiba di sini ada ratusan orang mau mendengarkan Anda curhat, enak nggak? Enak, ngomong enak gitu ya. Sama, pasien-pasien kita tuh berharap bisa mengekspresikan emosinya. Nah, itulah kunci gerbang hipnosis sebenarnya. Itu ya. Jadi saya perkenalkan dulu, tadi udah dikenalin ya. Kalau terkait sebagai perawat gitu ya, saya sampai sekarang masih perawat.
Saya ASN, pegawai negeri sipil, walaupun sambil perawat sambil trainer juga ke di Indonesia, di Malaysia, di Singapura gitu ya, di beberapa negara gitu ya. Pengalaman saya 2 tahun di ruang layanan bedah dalam, 2 tahun di ruang license itu antara jiwa tapi fisik gitu ya, fisik misalnya diabetes tapi ada depresinya gitu, itu yang disebut license. Jadi ada fisiknya, ada jiwanya gitu, penyertanya gitu. Dan 3 tahun di ruang ICU, keren ya ICU ya. Cuman ICU-nya ICU psikiatri. Gitu ya. Jadi pertama kali ini saya cerita sedikit nih, kenapa saya belajar hipnoterapi, hipnotis itu kenapa gitu ya. Jadi saya itu dulu mungkin kalau teman-teman baca prestasi gitu ya, ini justru jadi cerita buat saya gitu ya. Saya dulu sangat berminat sekali di keperawatan gitu, sangat bahkan sampai sekarang saya appreciate dengan keperawatan gitu. Dan saya seperti layaknya seorang yang baru lulus keperawatan, pengennya saya adalah bekerja di ruangan yang luar biasa gitu ya, yang menurut saya penuh tantangan. Contohnya IGD gitu ya, gawat darurat, ICU gitu ya. Itu impian saya. Tiba-tiba saya diterima di rumah sakit jiwa gitu ya, Kemenkes, di bawah Kemenkes, pegawai negeri sipilnya. Harapan saya tadi apa? IGD, ICU. Ternyata benar, saya dikasih di ICU. Tapi ICU-nya ICU jiwa. Jadi ternyata kalau ICU jiwa itu mungkin ada yang pernah praktik di jiwa ya. Pasien yang baru penjaringan dari dinas sosial gitu ya. Di rambutnya ada coklatos, ada ada batang rokok, ada segala rupa gitu ya. Atau yang baru dipasung gitu. Dibawa ke rumah sakit, lagi ngamuk-ngamuk, kita suruh nanganin. Kebayang, suruh berantem sama pasien gitu, walaupun tidak terapeutik sebenarnya gitu kan. Dan mau nggak mau, karena menenangkannya mau nggak mau kita harus melakukan fiksasi baik dengan obat, dengan suntikan, atau fiksasi menggunakan buang jas, pakai jas atau pakai pengaman. Dan itu harus bergelut dengan pasien. Pikiran saya waktu itu cuma 2 ilmu yang harus saya pelajari. Saya harus belajar Aikido. Buat apa? Buat nangkis serangan pasien. Kalau tiba-tiba saya mau dipukul sama pasien, saya bisa nangkis dan nggak menyakiti pasien. Karena saya tetap berpikir terapeutik gimana caranya gitu. Waktu itu. Karena mau nggak mau, Anda mau pakai komunikasi terapeutik segimanapun, pasien dalam keadaan halusinasinya kuat, RPK-nya masih kuat gitu, itu tiba-tiba nonjok Anda saat itu juga bisa, gitu ya. Jadi harus bisa nangkis tuh. Akhirnya harus belajar Aikido. Cuman ada pilihan kedua. Idola saya Romy Rafael. Saya sering nonton Romy Rafael dulu. Akhirnya saya memilih untuk belajar hipnotis. Ya. Nah, setelah belajar hipnotis akhirnya keterusan sampai sekarang. Gitu. Karena ternyata pola-pola komunikasi itu bisa mengurangi keluhan kejiwaan pasien. Bahkan ketika saya di ruangan layanan umum bedah dalam, itu sangat efektif sekali untuk mengurangi nyeri. Bahkan sampai sekarang saya membimbing ratusan bidan se-Indonesia gitu ya untuk hipnobeting, itu banyak sekali bisa mengatasi nyeri pada ibu hamil. Nah, itu luar biasanya. Saat ini saya berdinas di ruangan geriatri. Saya mengaplikasikan hipnosis ini dalam komunikasi dengan orang tua. Itu pun bisa mendekatkan kita dengan orang tua gitu ya. Karena orang tua tuh kalau misalkan lansia itu luar biasa. Walaupun wajahnya ibaratnya umurnya udah tua gitu ya, tapi secara perkembangan dia malah mundur ke belakang. Jadi arahnya ke kanak-kanakan gitu ya. Nah, itu komunikasi harus bermain di situ. Makanya saya perlu belajar psikologi waktu itu. Akhirnya saya belajar ilmu psikologi. Bukan karena saya tapi karena waktu itu saya menunggu 5 tahun beasiswa untuk masuk ke keperawatan. Akhirnya karena PNS itu harus 5 tahun dulu, saya kuliah sendiri tanpa dibantu sama pemerintah. Saya biaya sendiri, saya kuliah untuk psikologi. Oke, itu sedikit perjalanannya. Semuanya berawal dari sini. Jadi pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, gitu ya. Jadi kalau Anda saat ini terpilih menjadi perawat, gitu ya. Saya juga dari dulu, kok bisa ya saya jadi perawat? Ternyata ini adalah pilihan terbaik yang Allah berikan. Jadi janganlah engkau membenci sesuatu yang Allah pilih. Sungguhnya Allah telah memilih sesuatu yang di dalamnya ada kemaslahatan besar yang kamu tidak mengetahuinya. Gitu. Banyak sekali doa dari orang tua yang luar biasa.
setelah saya berdinas di ruang orang tua gitu ya. Bahkan sampai kemarin bisa lulus TKHI gitu ya, tenaga kesehatan haji. Alhamdulillah berhaji juga. Itu berkat doa orang tua pasien-pasien kita yang luar biasa gitu. Yang ikhlas kita layanin gitu. Jadi yakin di keperawatan tuh banyak kesempatan Anda. Saya bisa keluar kemana-mana pun dari keperawatan. Jadi insya Allah kalau teman-teman bisa keperawatan, banyak sekali kesempatan yang bisa teman-teman ambil. Ini rumah sakit tempat saya bekerja, Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Ini pasien-pasien saya. Ada yang ada keluarganya, ada yang nggak ada keluarganya. Ada yang masih jag-jag, ibaratnya kalau bahasa Sundanya kuat gitu ya. Ada yang sudah tidak berdaya gitu ya. Ini lansia semua. Kebayang Anda kalau udah tua, Anda oleh anak Anda ditaruh di panti jompo atau ditaruh di rumah sakit jiwa, Anda mau? Luar biasa ya. Ini orang-orang yang secara mental, secara psikis sebenarnya mereka pun paham. Mereka tuh ibaratnya ada beberapa yang merasa tidak diterima oleh keluarganya seperti itu. Tapi apa boleh buat? Dan tugas kita apa? Tugas kita adalah melakukan komunikasi hipnotik untuk apa? Untuk mengeluarkan masalah-masalah yang ada di mentalnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa berkembang. Gitu ya. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan terulang lagi. Orang tua saya udah nggak ada dua-duanya, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan yang terbaik. Saya bekerja di ruang geriatrik, gitu ya. Supaya banyak orang tua saya. Dan alhamdulillah doanya makbul-makbul semua. Jadi bersyukurlah teman-teman, insya Allah teman-teman akan ditempatkan juga sama Allah di tempat yang terbaik untuk teman-teman. Sehingga teman-teman mau yakin atau tidak. Nah, kenapa ini penting? Karena gini, komunikasi hipnotis ini penting karena kebanyakan orang kita nggak paham. Ini ada sebuah komik gitu ya. Kita memperlakukan sakit itu berbeda. Antara sakit fisik dengan sakit jiwa. Kalau sakit fisik terapinya banyak, obat itu banyak. Tapi terapi untuk jiwa itu teman-teman nggak banyak diajarkan. Bahkan di keperawatan saya D3 itu belajar keperawatan jiwa cuman ingatnya menghardik, halusinasi gitu ya. Kamu suara palsu gitu, bercakap-cakap, bersosialisasi. Tapi kita tidak diperdalam untuk mengeluarkan apa yang dirasakan oleh si pasien kita gitu, secara kejiwaan gitu. Kecuali Anda benar-benar praktek langsung di rumah sakit jiwa, maka Anda akan secara nggak langsung bakal sering berinteraksi dan mengkaji permasalahan-permasalahan yang luar biasa kompleks dari pasien-pasien kita. Bahkan di ruang umum pun banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul justru karena keluhan jiwanya. Dia merasa sendiri di rumah sakit, hospitalisasi, akhirnya dia mual-mual, akhirnya dia muntah-muntah, gitu. Akhirnya dia mencari perhatian ke perawat gitu ya. Baru dibenerin dikit infusannya, sakitnya udah luar biasa gitu. Padahal ambang nyerinya nggak seperti itu gitu. Nah itu rata-rata muncul karena apa? Karena di sini kita nggak paham bahwa ada sakit yang lain. Sakit yang lain itu apa? Nah, kita memperlakukan orang seperti ini. Pada yang patah kakinya kita ngapain? Kita perhatian, tapi kalau pada yang patah jiwanya kita gimana? Kadang-kadang kita nggak ngelihat itu dengan kacamata sebagai seorang tenaga kesehatan. Kalau lagi sakit fisik, kita ngehibur dia, sabar ya, nanti juga sembuh. Tapi kalau misalkan sakit jiwa, dia mah cuma cari perhatian. Pasien manggil-manggil perawat terus, dia mah cari perhatian. Padahal kalau Anda kaji jiwanya, mungkin aja dia punya permasalahan yang ada di dalam jiwanya. Yang kalau itu tuntas keluar, dia bisa cepat untuk menuju kesembuhan. Bahkan udah mandiri, nggak perlu Anda bantu lagi. Gitu. Itu luar biasanya loh. Itu banyak sekali pasien-pasien yang justru lebih cepat sembuhnya ketika Anda sudah bisa mengkaji masalahnya dan bisa mengeluarkan emosinya. Dan kebanyakan kalau misalkan orang-orang yang punya masalah kejiwaan itu disuruhnya bertobat. Gitu. Pasien nangis-nangis, Anda suruh bilang apa? Istighfar Bu, istighfar gitu ya. Bener ya? Iya, itu bisa menenangkan. Tapi kalau misalkan dalam mekanisme psikologi itu namanya adalah represi, menekan. Tetap akar-akarnya tuh ada dan dia butuh keluar. Gitu. Dan itu tugas siapa? Tugas Anda sebagai perawat untuk bisa mengeluarkan itu. Caranya gimana? Dengan komunikasi, bina hubungan saling percaya. Ini selalu aja di komunikasi terapeutik. Bina hubungan saling percaya. Kaji masalah.
Nah, itu sebenarnya dikaji masalah itu Anda harusnya bisa mengeluarkan apa yang dirasakan dari orang tersebut. Kenapa? Kalau dia sudah keluar itu, maka gangguan-gangguan psikosomatis itu akan hilang. Karena banyak sekali penyakit-penyakit fisik yang ditimbulkan dari penyakit jiwa. Bahkan nyeri pun itu sebenarnya adalah psikologis. Percaya atau tidak? Nyeri itu adalah persepsi. Pernah nggak ada orang yang belum disuntik, baru ngelihat suntikannya udah teriak-teriak, ada nggak? Banyak ya. Bapak. Ada nggak orang yang Iya, ada nggak? Ada banyak gitu ya. Ada yang suntikannya cuman suntikan insulin misalkan yang kecil gitu ya. Itu teriak-teriaknya sampai gimana tahu. Tapi ada orang yang disuntik dengan suntikan yang besar, mereka diam aja, mereka tenang aja. Dan mereka nggak merasakan sakit gimana-gimana. Bahkan ibu hamil yang hamilnya bahagia dan ingin segera bertemu bayinya, itu dia nggak memikirkan sakit lagi. Lahirnya lancar aja. Disitulah persepsi bermain. Jadi disitulah komunikasi hipnotik akan bermain. Bagaimana kita bisa membuat mindset pasien kita, membuat mindset orang-orang yang membutuhkan kita agar persepsinya menjadi persepsi yang positif. Contohnya gini, pernah nggak ada yang praktek untuk infus sama pasien? Pernah. Pernah. Kalau nginfus gimana? Bu, saya tusuk ya, masukin infusan ya Bu, biasanya kan gitu. Bu, ini saya akan memasukkan, pokoknya di implementasinya pasti ngomongnya begitu. Kira-kira nyeri nggak? Apalagi ngomongnya begini, Bu sakit sedikit ya Bu, kayak digigit semut. Dia punya trauma, digigit semut rangrang 1000. Kebayang nggak waktu kecilnya? Kalau misalkan dia ingat semut lagi, teriak-teriak dia langsung. Gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan sakitnya itu dia, walaupun semut itu bisa meredakan dia belum tentu. Gitu. Jadi komunikasinya seperti apa? Ini contoh-contoh komunikasi hipnosis sebelum kita belajar pola-polanya. Gitu ya. Bu, saya akan memberikan cairan nutrisi kepada ibu lewat masuknya cairan ini melalui selang ini melalui tubuh ibu. Nah, ini prosedurnya butuh saya memasukkan infusan ke tubuh ibu gitu ya. Nah, kita sama-sama berusaha ya Bu. Itu dulu yang penting. Kita sama-sama berusaha. Ibu niatkan, ibu tenang. Ini salah satu ikhtiar ibu supaya ibu sembuh. Kebayang ya Bu kalau ibu sembuh? Ibu punya anak ya di rumah ya. Seneng ya kalau bisa ketemu sama anaknya gitu ya. Nah, pengen ya Bu sembuh ya Bu ya. Insya Allah kita sama-sama berusaha ya Bu. Ibu tenang aja, biarkan ini masuk dengan nyaman. Saya akan berusaha sebaiknya dengan ilmu yang saya pahami, dengan apa yang saya bisa. Insya Allah ya Bu, kita sama-sama berusaha. Rata-rata pasien saya ketika habis itu, pasien saya langsung tutup mata, relax. Saya masukin infusannya sambil ngobrol, Bu, anaknya berapa? Oh, lucu ya Bu ya, udah umur segini ya. Itu infusan udah masuk, udah beres, si ibunya masih ngobrol sama saya. Lalu saya bilang, Bu, infusannya udah masuk. Hah? Udah masuk? Wih, luar biasa ya. Cepet banget ya. Saya nggak kerasa. Nah, itulah yang namanya trance. Itu yang namanya komunikasi hipnotis. Di mana letak komunikasi hipnotisnya? Yang pertama adalah perubahan persepsi si ibu. Dengan cara apa? Ketika orang merasakan sakit, paling enak sakit ngerasa sendiri apa dibagi sama orang? Dibagi. Dibagi. Iya, sendal aja berpasangan gitu ya. Bagi-bagi berat sama pasangan Damage-nya atau masuk, kita Pak. gitu ya. Jadi orang itu pertama secara persepsi, ketika dia membagi sakitnya dengan orang lain, maka sakitnya akan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, kita sama-sama berusaha ya Bu. Itu menandakan apa? Kita tidak ingin menyakiti dia. Kebanyakan perawat itu kata-katanya udah sarkasme.
Bu, saya akan masukin akan memasukkan NGT ke hidung ibu, soalnya ibu nggak mau makan sini, gara-gara ibu nggak mau makan, akhirnya dimasukin ini. Kebayang nggak sakit hatinya si ibu? Luar biasa. Terapeutik nggak itu? Nggak terapeutik. Si ibu pulang dari situ apa? Dia share di media sosial. Perawat di ruang anu galak dan kasar. Kebayang. Tapi kalau kita bilang, Bu, ibu punya lambung ibu Allah ciptakan supaya ibu bisa mencerna makanan. Nah, karena ibu kan kemarin makannya kurang banyak nih, ini masuk supaya ibu makannya lebih banyak. Ini penting Bu, supaya ibu cepat proses penyembuhannya. Ibu nanti kalau misalkan pada saat dilakukan masuknya ini, ibu santai saja, kita sama-sama berusaha ya Bu ya. Sama-sama kita berusaha untuk memasukkan NGT ini ke dalam hidung ibu gitu ya, masuk ke tenggorokan sampai ke lambung, supaya apa, nanti makanan lebih cepat masuknya. Dan ini hanya sementara. Insya Allah kita sama-sama berusaha demi kesembuhan ibu. Bayang sama yang tadi, anak mana? Anak yang terakhir ya. Jadi pola-pola komunikasi yang kita gunakan adalah pola-pola komunikasi yang persuasif, yang membuat orang itu nyaman, yang membuat orang itu tidak merasa diintervensi. Komunikasi hipnotis dalam keperawatan yang pertama adalah membuat orang itu tidak merasa diintervensi, karena tidak ada orang yang merasa mau diintervensi. Bahkan diri Anda pun sebagai perawat nggak mau kan diintervensi pasien. Saya mah nggak mau obat ini, pengen obat ini. Enak nggak? Nggak enak. Tapi kalau dengan kata-kata saya mau berusaha bareng sama ibu, kita sama-sama berusaha, kita sama-sama melakukan ini untuk kesembuhan ibu, itu secara nggak langsung kita berkolaborasi dengan dia dan tidak mengintervensi dia. Itu komunikasi yang pertama. Yang kedua, secara kejiwaan kita mengerti kejiwaan dia sehingga dia bisa mengeluarkan emosinya dengan baik. Iya Pak, saya tuh pengen pulang gitu. Sampai ada yang nangis kalau saya ngomongin, Bu kita sama-sama biar ibu sembuh. Saya tuh pengen pulang, rindu anak, gini, cerita dia sama anaknya. Sambil proses itu, emosinya keluar, saya masukin infusnya. Dia cerita, dia udah nangis, dia ngomong ke saya, Pak, selama ini alhamdulillah saya baru sekarang bisa tenang, bisa lepas. Enak banget plong hati saya. Bapak makasih udah nenangin saya. Ya Bu, sama-sama. Ini juga infusannya udah masuk. Enak nggak tuh? Anda bekerja sambil dua komponen pekerjaan terlakukan. Dan Anda banyak dapat doa tuh dari pasien-pasien Anda, doa-doa yang positif. Itu yang saya alami sampai sekarang. Doa itu luar biasa, malaikat yang langsung ngaminin gitu ya. Dan itu langsung dikabulin gitu. Ya itu yang saya rasakan. Saya alhamdulillah CPNS sekali lolos. Alhamdulillah TKHI sekali lolos gitu. Itu bukan banyak doa dari orang-orang yang terdekat saya dan pasien-pasien saya, alhamdulillah gitu ya. Nah, itu ya contohnya ya untuk komunikasi hipnotis gitu ya. Nih kebanyakan juga orang kalau misalkan sakit fisik itu dipaksa istirahat. Kalau orang sakit mental dipaksa kuat, Bu, ibu harus kuat gitu ya. Padahal sama aja, sakit mental juga butuh istirahat. Makanya orang banyak gangguan jiwa. Kenapa? Karena ini. Dia udah tahu dia trauma gara-gara aku menangis gitu sama sama suaminya gitu, diduain gitu ya. Gitu ya. Iya gara-gara itu gitu. Kita dengan tenangnya ngomong, ibu yang kuat ya Bu ya. Dalam hati dia apa? Lu nggak tahu apa yang gua rasain. Harusnya kita bilang apa? Ya, ibu, kapanpun ibu mau menenangkan diri, silakan tenangkan diri. Kapanpun ibu butuh waktu untuk ngobrol sama saya, silakan ibu boleh ngobrol sama saya. Saya terbuka. Ibu mau cerita atau apapun yang ibu rasakan yang membuat ibu seperti ini, ibu silakan cerita pada saya. Itu yang saya sering lakukan pada pasien-pasien yang ada di rumah sakit jiwa. Saya nggak banyak, walaupun memang komunikasi terapeutik ada tahapannya ya, di fase kontrak. Di fase kontrak saya selalu menekankan, kapanpun ibu tenang dan mau berbicara dengan saya, itu ibu boleh ngobrol sama saya. Sehingga apa? Yang keluar memang keinginan dari kliennya. Gitu. Sehingga prosesnya lebih cepat nggak?
lebih cepat pemulihan kejiwaannya. Nah, ini yang kadang-kadang juga di masyarakat nih, kalau orang yang sakit fisik itu dilarang kerja keras, tapi kalau misalkan orang yang sakit mental dipaksa untuk kerja keras. Teman kita nih, anak akper misalkan nih, udah tahu dia broken home, tapi dipaksa, ayo kamu semangat, pasti bisa. Banyak kok orang yang broken home, anak-anak broken home tapi bisa, gitu ya. Semangat, 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 semangat. Kadang ada juga waktunya dia butuh mengeluarkan emosinya. Jadi kita sebagai teman juga perlu, jadi intinya perlu teman curhat. Komunikasi hipnotis akan terjadi apabila Anda nyaman diajak curhat. Ini catatan penting. Ketika Anda sebagai perawat nyaman diajak curhat, maka Anda akan, kapanpun Anda bisa mengarahkan dia, itu akan langsung masuk ke alam bawah sadarnya. Karena apa? Figur otoritas, figur yang dipercaya itu punya kemampuan untuk menghipnotis lebih dari 80%. Bayang ya, semakin Anda dipercaya sama pasien, semakin mudah Anda mengarahkan pasien Anda. Jadi tugas Anda apa? Membuat diri Anda dipercayai oleh pasien Anda. Gimana caranya? Nanti ada caranya. Ketika orang sakit fisik, teman-teman membantunya. Gitu ya. Ketika orang sakit mental, gimana? Teman-teman merasa membantunya. Padahal dia nggak butuh itu. Makanya teman-teman juga harus mengkaji kebutuhan pasien itu, kan ada 5 ya. Menurut Maslow apa aja? Fisik, psikologis gitu. Ini contoh saya waktu di Pangalengan, ini bareng sama Poltekkes Bandung. Saya dari Poltekkes Bandung ke Perawatan Bogor datang ke Bandung, ke Pangalengan waktu itu lagi bencana gempa tahun 2009 kalau nggak salah. Itu ada kakek-kakek diem aja. Yang lain ngomong tuh, itu kasihan kakek-kakek, anaknya hilang, ayo cariin anaknya gitu kan. Cariin anaknya, ribut datangin si kakek, kayak anaknya belum ada ya, sabar ya, kayak anaknya belum ada ya, sabar ya, kayak anaknya belum ada ya, sabar ya. Si kakek cuman diem. Terus saya datang ke si kakek. Kakek diem aja dari tadi. Kenapa kek? Saya teh haus, pengen minum dari tadi. Kebayang nggak? Jadi keluhan utamanya sebenarnya dari tadi diem itu, dia haus, cuman bingung mau minta kemana. Kita sok tahu kadang-kadang. Seolah-olah orang yang diem murung itu pasti kebutuhannya adalah psikologis. Belum tentu juga. Gitu loh. Setelah dikasih minum, kayak dari tadi atau ngomong kalau pengen minum mah, saya ambilin minum, setelah minum baru dia mau cerita. Ternyata bukan hanya anaknya yang hilang ternyata. Gitu. Dia dia mengalami traumatis yang luar biasa, dari mulai istrinya juga kena kena longsoran waktu itu ya kalau nggak salah, longsoran juga gitu. Dan lagi dirawat di mana gitu kata dia gitu. Jadi justru yang dipikirin malah istrinya gitu, selain anaknya gitu. Kalau anaknya dia udah pasrah banget kata dia, karena saya udah nggak tahu kayak gimana lagi gitu. Itu udah sampai segitunya gitu loh. Jadi jangan sampai kita seolah-olah membantu pasien kita tapi kita nggak paham apa yang dia butuhkan gitu ya. Oke, ini beberapa foto lagi tapi saya lanjut aja dulu. Jadi kenapa satu rasa sakit bisa diakui sedangkan rasa yang lain tidak? Itulah kenapa kita perawat itu harus memahami biopsikososio-spiritual. Karena aspek biopsikososio-spiritual itu harus dikaji secara keseluruhan. Jangan cuma satu-satu. Dan memang bukan tugas kita untuk memberi kepastian pasien bisa sembuh atau tidak. Tapi tugas kita adalah memastikan dia selalu punya semangat dan selalu punya harapan. Itu yang perlu kita ingat. Sudah siapkah sajiannya? Ini kita mau belajar hipnotis nih. Udah siap belum sajiannya nih? Kemarin saya udah bilang ke Bu Niken suruh siapin ayam hitam perawan 2 sama puasa 2 hari 2 malam. Teman-teman udah puasa 2 hari 2 malam belum? Ini kita mau belajar hipnotis loh ini. Nih, Pak. Ini kita mau belajar hipnotis loh, nggak main-main loh ini. Klinik ini. Walaupun saya punyanya klinik gitu ya. Oke, kita langsung aja. Ini mungkin dulu lebih banyak kenal ini ya, tokohnya gitu ya, Ojan gitu ya. Tatap mata Ojan gitu ya. Kawan banget zamannya ya. Ini zaman saya waktu kecil. Nah, teman-teman sebagai perawat harus mau berubah. Saya mengatakan ini kenapa? Karena saya mencoba ngambil sudut pandang yang agak berbeda. Saya coba keluar dari sudut pandang keperawatan, saya ambil dari sudut pandang psikologi gitu ya.
Jadi saya masuk ke psikologi, saya ambil sudut pandang psikologi yang bisa diaplikasikan ke dalam keperawatan. Jadi pola-pola komunikasi yang diterapkan oleh komunikasi terapeutik itu sudah sangat bagus sekali. Tapi banyak komunikasi-komunikasi yang perlu ditambahkan, diantaranya adalah komunikasi hipnotik. Maka dari itu kita harus berubah gitu. Berubah ya. Contohnya, masih ada yang dulu pernah punya handphone ginian gitu. Kayaknya udah nggak ada ya, ini zaman saya ini. Handphone Nokia gitu ya. Saya punya Nokia, Iya, sekarang udah tablet gitu ya. punya orang tua. Udah punya orang tua gitu ya. Tablet sekarang udah punyanya gitu ya. Walaupun ada yang pakai pil, ada yang pakai selaput gitu ya. Oke, dulu kalau handphone itu jatuh tuh, wah, lantainya yang pecah. Kalau sekarang itu handphonenya yang pecah gitu ya. Jadi beda ya. Ketahanan zaman dulu sama sekarang berbeda. Perawat-perawat zaman dulu sama perawat zaman sekarang beda-beda gitu. Nah, untuk menyiasati itu gimana gitu. Pasien zaman dulu sama pasien zaman sekarang pun beda. Dulu pasien nurut sama kita kasih apa aja nurut, suruh suruh terlentang, buka bokongnya, patat, mau dipakein mau disuntik gitu kan. Tuh nurut-nurut aja. Sekarang pasien langsung pelecehan seksual. Ini masuk UU UU medis misalkan pelecehan. Pokoknya banyak dah. UU kesehatan dan lain-lain. Kita malah dipolisikan, malah dipenjara gitu ya. Nah itu berbeda gitu ya. Bahkan dulu ini BB zaman dulu ya. Sekarang udah nggak ada BB, itu jarang. Nah, ada yang pernah ngalamin ini? Superia kamera gitu ya. Sekarang udah nggak ada. Jadi ada 4 hal yang perlu Anda pahami sebagai seorang perawat gitu ya, untuk mempelajari komunikasi hipnotik. Yang pertama, pahami dulu komunikasi. Ilmu komunikasi nanti bisa belajar sama Bu Nenden, itu jagonya banget tuh. Teman-teman belajar public speaking sama beliau, belajar cara-cara untuk mengarahkan pasien, komunikasi yang baik ada beliau gitu ya. Yang kedua, belajar ilmu psikologi. Nah, belajar ilmu psikologi bisa juga baik ke pakar-pakar psikologi atau di YouTube juga banyak. YouTube saya juga bisa di subscribe ya, Richard Avandi Channel gitu ya. Di situ banyak ilmu-ilmu psikologi gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung dapat yang singkat-singkatnya, yang mudah-mudahnya. Yang ketiga, cara melatih. Cara melatih ini adalah berhubungan dengan cara membuat klien kita terbuka dengan kita. Membuat pasien-pasien kita mau mendengarkan kita. Nah ini yang akan saya ajarkan nih. Ini yang disebut komunikasi hipnotis. Yang keempat adalah self healing. Jadi yang menyembuhkan itu sebenarnya siapa? Dirinya sendiri, bukan kita. Tugas kita adalah memfasilitasi. Namanya juga terapia. Terapia itu artinya belajar. Bagaimana orang itu belajar menyembuhkan dirinya sendiri, belajar menuju ke perubahan yang baik gitu loh. Ada apa dengan hipnosis? Pahami hipnosis secara benar. Kebanyakan orang memahami hipnosis seperti ini. Hipnosis adalah tidur, padahal hipnosis bukan hanya tidur. Tapi hipnosis adalah komunikasi-komunikasi yang menyebabkan orang terfokus pada satu ide. Ide apa? Ide bahagia, ide kenyamanan, sehingga ide-ide yang lain akan tersingkirkan. Gitu ya. Dengan kita membuat dia membayangkan keluarganya, kita membuat dia menjadi nyaman. Keluar endorfin. Endorfin itu sifatnya sama seperti morfin. Bayangkan, morfin itu 1000 kali lipat, 1000 kali lipat lebih kuat daripada opium ya, yang buat obat bius, menghilangkan nyerinya. Luar biasa tuh. Makanya orang-orang banyak menggunakan ini untuk mengatasi nyeri gitu ya. Ini hipnotis secara keilmuan adalah ilmu yang mempelajari pengaruh sugesti dan imajinasi terhadap pikiran manusia. Oke, jadi hipnotis adalah diterimanya suatu ide atau perintah tanpa disaring dulu karena filter mental tidak aktif. Gitu. Nah kayak tadi tuh, ibu tenang aja, nyaman, biarkan saja ibu ngobrol dengan nyaman. Gitu. Ibu fokus aja dengan obrolan yang kita lakukan. Inpusannya masuk. Kenapa? Idenya adalah fokus sama obrolan yang kita obrolkan. Bukan fokus sama tusukan jarumnya. Makin dia difokuskan ke tusukan jarum, makin terasa nyerinya. Jadi gimana cara mengatasi nyeri? Arahkan fokusnya. Ke fokus pada obrolan kita, fokus pada kebahagiaan yang ibu rasakan, keinginan ibu, harapan ibu. Itu adalah bagaimana cara kita untuk mengarahkan pasien supaya terhipnotis. Iya. Contohnya gini.
Kenapa pembayangan itu bisa menghipnotis dan bisa membuat orang tidak sadar, bahkan bisa membuat orang fokus pada ide tertentu. Oke? Kayaknya ada yang belum. Pak Richard silakan di-unmute, Pak Richard. Pak Richard di-unmute dulu, Pak. Sip. Oke. Di-unmute, Pak. Halo? Oke, sudah terdengar? Ya, sudah, sudah. Oke, teman-teman bayangkan ada sebuah lemon di depan teman-teman. Ini ada lemon ya. Kebayang ya? Kalau kebayang anggukan kepala garis kelihatan. Oke. Kebayang? Ada lemon di depan saya nih. Bisa kebayangan, bisa membayangkan? Bisa. Oke, bisa. Sekarang bayangkan lemonnya nih. Saya potong menjadi 2. Menjadi berapa ini? Lemonnya ada berapa? 2 2 ya. 2. Oke. Ada lemonnya 2, Pak. ya. Ada 2. Iya, Pak, 2, Pak. Sekarang bayangkan Anda menyulurkan lidah. Bayangkan Anda menyulurkan lidah. Terus saya peres di atas lidah Anda. Keluar apa? Air. Lemon. Air ya. Air Lemon ya. lemon, Air Pak. lemon ya. Air lemon, Pak. Kalau Air netes lemon, Pak. bunyinya gimana kalau netes? Tes gitu ya. Stres. Gitu ya. Stres gitu. Nah, bayangin netes di lidah Anda, rasakan rasanya apa? Asam. Pak, kayak ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya, Pak. Aduh, curhat lagi nih. Asam Oke. banget. Asam ya. Asam. Oke, asam. Sekarang tanpa Anda sadari, sekarang coba rasakan di mulut Anda. Kayaknya air ludahnya makin banyak deh. Ya, benar ya. Nah, itu yang disebut kondisi hipnosis, rekan-rekan. Kondisi hipnosis adalah Oh iya, makin banyak. secara panca indera kita terfokus pada ide tertentu. Maaf, untuk waktunya 5 menit lagi. Oke. Jadi kita terfokus tuh. Dari mulai visualnya ada apa? Ada lemon. Padahal lemonnya nggak ada gitu ya. Keluar apa? Keluar air. Padahal airnya nggak ada. Ya. Gimana bunyinya? Tes, tes. Keluar air. Padahal nggak ada bunyinya gitu ya. Terus rasanya gimana? Itu semua adalah komunikasi hipnosis. Nah, komunikasi ini yang digunakan, membayangkan gimana anaknya lucunya gimana. Pas lagi apa Bu lucunya? Oh, coba Ibu bayangin pas lagi pegang tangan anak Ibu gitu ya. Nah, itu komunikasi hipnotis. Bagaimana mengarahkan dia membayangkan sehingga dia nggak fokus dengan sakit yang dia rasakan. Ini untuk nyeri ya. Dan untuk untuk mengeluarkan emosinya dia, kita bisa mengarahkan dia untuk membayangkan apa yang dia rasakan. Bu, anggap saya adalah teman sahabat Ibu gitu. Ibu boleh curhat sebebasnya Ibu. Ibu senyamannya Ibu. Anggap saya kayak anak sendiri atau orang yang bisa mendengarkan Ibu saat ini. Ibu boleh curhat sebebas-bebasnya. Nah, itu dia akan nyaman untuk mengeluarkan itu. Itu yang disebut komunikasi hipnosis. Dan ketika Anda membuat dia nyaman, komunikasi Anda akan didengarkan dia dengan penuh. Bahkan sugesti Anda akan masuk dengan mudah. Itu yang disebut komunikasi hipnosis. Saya langsung ke fokus prakteknya aja ya. Ini hipnos slimming ya. Dari turun 20 kilo dalam 4 bulan. Ini contoh manfaat hipnosis. Gitu ya. Itu keselip itu di slide saya. Intinya ini nih. Ini bisa digunakan untuk apa aja, sunatan massal nih. Nah, kebayang nggak tuh? Idenya fokus sama nonton Upin Ipin. Nyeri nggak? Nggak terasa. Sunatan massal. Ini sunatan massal loh. Ini dokter gigi. Saya ngajarin dokter gigi buka klinik cabut gigi dengan nyaman. Gitu ya. Nah, ini bidan. Ini bidan hypnobirthing untuk lahiran. Nah, ini tuh latihannya gimana kayak gini. Mengendalikan nyeri, benar-benar mengendalikan nyeri. Itu sampai anak kecil tuh diajarin juga mengendalikan nyeri. Squidnya masuk semua. Gitu ya. Gimana caranya mengendalikan nyeri. Ya, itu komunikasi hipnosisnya seperti itu. Ini saya di Stikes SMA Tamrin khusus untuk penanganan bencana, trauma healing untuk bencana. Gitu ya. Ini aplikasinya, ini untuk kecanduan rokok, jadi sampai muntah. Cuman videonya agak panjang karena waktu kita 5 menit, jadi saya percepat.
Bagaimana mengaplikasikannya? Ini yang pertama yang harus Anda lakukan selain pola komunikasinya, buat diri Anda punya daya hipnotis. Gimana caranya? Anda buat pasien Anda nyaman, fokuskan dia pada ide-ide pembayangan. Oke, itu yang pertama. Karena membuat Anda menjadi otoritas. Walaupun sebenarnya ketika pasien datang ke rumah sakit, Anda menjadi tokoh otoritas buat pasien Anda. Itu sudah otomatis, gitu ya. Yang kedua adalah covernya. Gimana caranya covernya? Masalahnya kalau di Gramedia, don't judge the book by its cover. Tidak melihat dalamnya buku dari covernya doang. Gimana mau lihat perawat itu dari dalamnya gitu, kita baik atau enggak kalau covernya jelek gitu ya. Nah ini contohnya. Ini nih di luar ya, ini sama-sama pembantu nih. Ini pembantu bukan perawat, kita nggak ngomongin perawat. Ini pembantu. Tapi kalau dia udah pakai seperti ini, beda ya. Bayarannya pun beda. Anda pun perawat nih yang jadi mantri di misalkan di masyarakat, pakai pakaian serampangan begini, sama Anda yang berada di rumah sakit itu udah beda gitu ya. Datang ke dokter begini kira-kira sembuh nggak? Atau patah tulang ketemunya yang begini gitu ya. Stres. Stres gitu. Jadi perbaiki covernya. Kalau begini kira-kira datang nggak ke rumah sakit tuh? Makin seneng ya. Iya. Perasaan itu Pak. Itu perasaan. Oke, yang kedua adalah sikap terbuka. Jadi orang itu bisa menilai Anda tulus atau tidak dari sikap tubuh Anda. Nah, sikap tubuhnya seperti apa? Dari samping. Kita ngobrolnya dari samping-sampingan itu tidak mengintervensi. Walaupun kalau misalkan untuk mengarahkan konsultasi bisa dari depan langsung secara sejajar gitu ya. Itu penting. Hindari memasukkan tangan ke kantong, itu sama aja Anda defense. Yang kedua, tangan seperti ini juga itu defense. Secara pikiran bawah sadar orang tahu Anda tidak mendengarkan Anda atau menolak ide Anda. Jadi hindari ketika Anda komunikasi, oh gitu ya Bu ya, iya. Orang itu akan merasa tidak didengarkan oleh Anda. Dan secara hipnotis itu nggak akan masuk Anda untuk sugesti. Oke, itu yang kedua. Nih sikapnya, jadi bersikaplah terbuka gitu ya. Sikap tangan terbuka, mulut juga tersenyum gitu ya. Makanya di keperawatan itu luar biasa ilmunya tuh. Senyum. Gimana kalau senyum keperawatan gimana? Tahu bahasa Jawanya satu? Siji. Nah, gimana satu? Siji. Tahan. Nah itu senyum terbaik Anda. Itu senyum terbaik Anda, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda mau diajarin senyum terbaik Anda gimana caranya? Ucapkan siji. Maka Anda akan memunculkan senyum terbaik Anda, gitu ya. Siji. Jadi kalau misalkan Anda ingat kata-kata saya datang ke pasien, siji gitu ya. Supaya senyumnya senyum terbaik Anda gitu ya. Luar biasa. Jadi sikapnya terbuka ya. Oke. Yang ketiga posisi, jangan lupa posisi, be genuine, siap menerima apapun yang jadi dengarkan. Tadi the power of listening tadi kalau dari teorinya Mbak Nenden itu udah luar biasa. Udah lengkap banget tadi dijelaskan. Bahwa kenapa kita diberikan dua telinga, satu mulut? Karena untuk lebih banyak mendengarkan Allah ciptakan diri kita. Bukan untuk lebih banyak memotong kata-kata orang. Gitu ya. Kenapa Allah ciptakan satu hati? Asik. Untuk orang yang kita cintai. Aduh. Setia. Jadi mulai dari mana? Mulai dari dirimu. Diri sendiri. Mulai dari dirimu. Dan mulainya kapan? Mulai dari sekarang. Sekarang. Tanpa syarat. Karena waktu juga sudah habis. Boleh tangannya seperti ini semuanya. Oke. Ya, taruh di depan layar. Oke. Tutup. Kak, nanti dulu Kak, seperti gimana Kak? Gini aja, gini. Nah. Dadah. Dua, buka, tutup, buka. Oke, saya Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa pada Pak Richard yang memberikan ilmu Wawan. biasa. Oleh karena itu, dikarenakan waktu yang sudah